Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noverlika. Saya ingin menyampaikan sebuah contoh studi kasus yang berjudul Revolusi Kecil di Kantor Pelayanan. Di sebuah kota yang makin padat setiap tahunnya, ada satu hal yang selalu jadi bahan obrolan warga, yaitu ribetnya ngurus SIM. Dari dulu, proses perpanjangan SIM di kota itu terkenal bikin stres, bukan karena petugasnya kurang ramah, tapi karena jumlah pemohon yang terus naik. Sementara cara kerjanya masih mirip zaman dulu, serba manual dan penuh kertas. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, puluhan orang sudah berdiri di depan kantor pelayanan. Ada yang bawa termos kopi, ada yang duduk di trotoar sambil memainkan ponsel, ada juga yang duduk di atas motor. Mereka menunggu loket buka jam 8, tapi banyak yang datang dari jam 6 atau bahkan lebih pagi. Alasannya sederhana, yaitu kalau datang kesiangan siap-siap pulang tanpa hasil. Salah satu cerita datang dari seorang pegawai toko elektronik. Setiap 2 tahun sekali perpanjangan SIM jadi momok tersendiri. Pernah satu kali ia datang jam 7 pagi, yakin bakal dapat nomor antrian. Tapi saat tiba, antrian sudah mengular melewati pagar gedung. Setelah menunggu sampai siang, loket tiba-tiba tutup karena sistem manual error dan antrian harus diulang. Hari itu ia pulang dengan wajah kesal, kehilangan 1 hari kerja dan tetap belum bisa perpanjang SIM. Kondisi seperti itu berlangsung lama. Banyak warga pasrah karena merasa prosesnya memang sudah begitu. Sampai akhirnya kepolisian daerah mulai cari jalan keluar lewat teknologi. Mereka mulai merancang aplikasi SIM online dengan tujuan sederhana, biar warga bisa daftar dari rumah, pilih jadwal, unggah dokumen, dan datang ke kantor pelayanan hanya untuk verifikasi dan foto. Tujuannya biar waktu tunggu berkurang dan antrian tidak menumpuk lagi. Waktu aplikasi itu mulai diperkenalkan, reaksi warga campur aduk. Sebagian senang karena ada harapan proses bakal lebih cepat, sebagian lagi ragu. Ada yang takut salah unggah dokumen, ada yang takut kebingungan saat aplikasi, ada juga yang merasa teknologi semacam itu cuma cocok untuk kota-kota besar yang warganya sudah terbiasa hidup digital. Di tengah keraguan itu, seorang sopir angkot jadi salah satu yang pertama mencoba aplikasi baru tersebut. Selama bertahun-tahun ia selalu melewatkan 1 hari narik hanya untuk ngurus SIM. Penghasilannya langsung turun saat itu juga. Waktu mendengar tentang aplikasi perpanjang online, dia penasaran tapi juga takut ribet. Sayangnya masa berlaku SIM tinggal beberapa hari lagi, jadi mau gak mau ia coba. Malam itu di rumah ia buka aplikasi melalui ponsel anak. Menu yang tersedia ternyata cukup jelas. Ternyata isi data diri, unggah foto KTP dan SIM yang hampir kadaluarsa. Lalu pilih jadwal kedatangan ke kantor pelayanan. Semuanya selesai dalam waktu sekitar 10 menit. Ia sempat bengong karena ternyata jauh lebih gampang dari yang dibayangkan. Hari kedatangan pun tiba. Berbekal kode booking, sopir angkot itu tiba tepat waktu. Begitu masuk ke kantor pelayanan, suasana terasa beda. Ruang tunggu lebih tenang, tidak seramai dulu. Warga yang datang pun tidak lagi menumpuk di depan loket karena sudah ada jadwal masing-masing. Petugas memeriksa kode booking, lalu mengarahkan ke meja verifikasi. Tidak sampai 5 menit, datanya dicek dan ia diminta menunggu panggilan foto. Biasanya menunggu foto bisa makan waktu berjam-jam, tapi kali itu baru duduk beberapa menit sudah dipanggil. Proses foto berjalan cepat dan SIM baru dicetak tidak lama kemudian. Total waktu yang ia habiskan di kantor pelayanan sekitar 20 menit. Ia pulang dengan wajah lega dan sesama sopir angkot bahwa sistem baru ini benar-benar ngeringkas waktu.
Cerita supir angkot itu cepat menyebar. Banyak rekan kerjanya mulai penasaran. Pedagang pasar, pekerja harian, dan warga yang biasanya merasa malas mengurus SIM mulai mencoba aplikasi yang sama. Tapi tentu saja perjalanan menuju sistem baru tidak selalu mulus. Minggu-minggu awal penerapan aplikasi penuh tantangan. Server sempat overload karena jumlah pendaftaran melonjak tiba-tiba. Ada warga yang tidak bisa masuk karena sinyal buruk. Ada juga yang mengalami kesulitan saat unggah dokumen karena kamera ponsel mereka yang kurang bagus. Untuk menghadapi semua itu, kantor pelayanan menambah meja bantuan khusus. Setiap pagi, beberapa petugas penduduk di sana membantu warga menginstal aplikasi, mengambil foto dokumen, sampai memilih jadwal kedatangan. Pemandangan baru ini justru membuat banyak warga merasa lebih tenang. Mereka tidak merasa ditinggalkan oleh perkembangan teknologi karena tetap ada bimbingan langsung dari petugas. Salah satu kisah paling berkesan terjadi pada seorang ibu lanjut usia yang sehari-hari berjualan makan siang di depan sekolah. Ia datang ke kantor pelayanan tanpa membawa apa-apa selain KTP dan SIM yang sudah hampir masa berlakunya. Ia bilang tidak terlalu paham cara pakai ponsel. Petugas meja bantuan akhirnya membantu membuatkan akun dan menyelesaikan pendaftaran lewat aplikasi. Setelah itu, ibu tersebut hanya menunggu sebentar sampai dipanggil ke loket. Saat proses selesai, ibu itu tersenyum lega. Ia cerita kalau biasanya harus tutup dagangan setengah hari setiap kali mengurus SIM. Tapi kali itu ia cuma absen sebentar dari jualan. Petugas yang mendengar cerita itu merasa sistem baru ini benar-benar membawa dampak nyata. Beberapa bulan lalu, dan perubahan makin terlihat, antrian fisik makin sedikit, warga mulai terbiasa memilih jadwal lewat aplikasi. Petugas di loket juga merasa pekerjaan menjadi lebih ringan karena tidak perlu lagi memilah tumpukan berkas manual. Kesalahan input data pun semakin jarang terjadi karena semuanya sudah terekam otomatis dari aplikasi. Di sisi lain, pihak kepolisian terus memantau perkembangan aplikasi. Ada evaluasi rutin setiap minggu. Mereka mendengar keluhan warga lalu memperbarui sistem. Misalnya muncul fitur baru yang memberitahu status antrian secara real time, fitur pengingat jadwal, dan fitur yang memungkinkan perubahan jadwal tanpa perlu datang langsung. Ada satu perubahan kecil yang ternyata membawa dampak cukup besar, yaitu pengingat otomatis 2 hari sebelum jadwal. Banyak warga yang biasanya lupa tanggal kedatangan jadi lebih tertib, sehingga antrian sesuai jadwal makin konsisten. Pelan-pelan kebiasaan warga berubah. Dulu kantor pelayanan selalu penuh, bahkan ketika baru buka. Sekarang pengunjung benar-benar terbagi sesuai jam kedatangan yang sudah dipesan. Tidak ada lagi tumpukan warga yang menunggu berjam-jam. Bahkan petugas kebersihan yang biasa ditempatkan di area tunggu sempat bilang bahwa tempat itu sekarang lebih sepi dan lebih mudah dibersihkan. Pada akhirnya, perubahan ini menunjukkan satu hal yang penting. Kadang yang dibutuhkan bukan inovasi besar dan rumit, tapi perubahan sederhana yang memecahkan masalah nyata sehari-hari. Warga jadi lebih tenang, waktu tidak terbuang sia-sia, petugas tidak lagi kewalahan, dan proses pelayanan publik jadi lebih manusiawi. Itu tadi kisah perubahan layanan SIM lewat aplikasi online. Semoga bermanfaat dan bisa jadi inspirasi. Terima kasih, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.